di Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi, atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu malam Ahad, malam yang ketiga dari Rabiul Awal 1448 Hijriah, bertepatan dengan 15 Agustus 2026. Kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Jami Al-Barkah Cilengsi dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Usulud Da'wah As-Salafiyah yang ditulis oleh Fadilat Syekh Abdul Salam bin Barjas Al-Abdul Karim rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka
علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آمين. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Jami Al-Barkah dan juga para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat dan keberkahannya kepada kita seluruhnya. Pada kesempatan kali ini kita memulai membaca pokok yang kelima dari pokok-pokok dakwah salaf. Pokok yang kelima, penulis berkata, al-aslul khamis, al-ihtimamu bis-sunnatin nabawiyah, wal-hirsu ala al-amali biha, wad-da'watu ila dhalik. Yang artinya, pokok yang kelima dari pokok-pokok dakwah salaf adalah perhatian terhadap sunnah Nabi, semangat mengamalkannya dan berdakwah kepadanya. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Sunnah yang dimaksud di dalam perkataan penulis di sini adalah seluruh yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau lebih tepatnya seluruh ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita akan memulai membahas kata as-sunnah dari bahasa dulu. Disebutkan di dalam kitab Lisanul Arab yang ditulis oleh Ibnu Manzur bahwa as-sunnah adalah at-tariqah was-sirah hasanatan kanat am qabihah. Sunnah adalah jalan atau sejarah yang baik atau yang buruk. Ini arti sunnah secara bahasa. Jalan, tata cara, sejarah yang baik atau yang buruk. Dan penyebutan kata as-sunnah di dalam Al-Quran atau di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ada 4 makna. Makna yang pertama, kullu ma jaa fil kitabi was sunnah. Makna yang pertama adalah semua ajaran yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah. Maka itu adalah yang dimaksud dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seluruh ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu di dalam Al-Quran atau di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih, baik itu berkaitan dengan akidah atau berkaitan dengan ibadah atau berkaitan dengan muamalah atau berkaitan dengan adab dan akhlak. Dalil yang menunjukkan akan hal ini, hadis riwayat Bukhari, ketika ada 3 orang yang datang ke rumah salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang bagaimana ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid, di dalam rumah maksud saya. Kemudian istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut memberitahukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat di dalam rumah
dari ibadah-ibadah yang beliau lakukan. Fa ka'annahum taqalluha. Maka 3 orang sahabat Nabi tersebut menganggap bahwa berarti ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah sangat sedikit. Kemudian mereka berpikir mungkin karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Maka ibadahnya sedikit saat di dalam rumah. Lalu dari 3 tersebut yang pertama berkata, sedangkan kita tidak ada jaminan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu dan yang akan datang. Maka saya akan bangun malam, setiap malam, dan tidak tidur untuk sholat malam. Yang kedua, saya akan berpuasa setiap hari, tidak pernah tidak puasa. Yang ketiga, saya tidak akan menikahi perempuan. Semuanya ingin memperbanyak ibadah. Maka 3 orang ini ditemui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian yang mengatakan seperti ini, seperti ini, seperti ini? Kemudian mereka menjawab, benar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fawalladzi nafsi biyadihi inni la atqakum wa akhsyakum lillah." Demi jiwaku yang berada di tangannya, sungguh aku adalah orang yang paling takut, paling takwa dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara kalian. Walakinni asumu wa uftir. Tapi saya terkadang berpuasa, terkadang berbuka. Wa usalli laila wa arqud. Saya salat malam dan juga tidur. Wa atazawwajun nisa. Dan saya menikahi perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka siapa yang membenci sunnahku bukan dariku. Kata sunnah itulah yang kita maksudkan dengan makna yang pertama. Kullu ma jaa fil kitabi was sunnah. Setiap ajaran yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah. Baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalah, adab dan akhlak. Baik yang hukumnya wajib ataupun hukumnya sunnah. Maka itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis tadi, siapa yang membenci sunnahku? Sunnahku baik yang berkaitan dengan sholat, berkaitan dengan puasa, ini semua adalah jenis ibadah, atau yang berkaitan dengan nikah, dan itu yang berkaitan dengan muamalah. Maka arti sunnah adalah seluruh ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang dimaksud di dalam pokok dakwah salaf yang kelima yang dituliskan oleh penulis. Al-ihtimam bis sunnah. Perhatian terhadap sunnah. Sunnah yang dimaksud adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar sunnah yang dipahami oleh ulama fikih atau usul fikih. Bukan hanya sunnah yang dipahami oleh ulama ahli hadis. Tetapi sunnah yang dimaksud adalah seluruh ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dimaksud dengan pokok dasar atau pokok dakwah sunnah, dakwah salaf yang kelima, perhatian terhadap sunnah, yaitu perhatian terhadap perkara-perkara yang merupakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dianggap besar atau yang dianggap kecil, yang berkaitan dengan ucapan atau yang berkaitan dengan perbuatan, atau yang berkaitan dengan amalan qalbu, yang berkaitan dengan akidah atau ibadah atau muamalah atau adab dan akhlak, yang hukumnya wajib atau hukumnya sunnah. Apabila itu adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pengikut dakwah salaf
senantiasa perhatian terhadapnya. Perhatian terhadap sunnah tersebut. Taib. Arti sunnah yang kedua adalah bimakna al-hadis. Dan hadis menurut ulama ahli hadis adalah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyyah. Apa saja yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan atau sifat jasmani atau sifat akhlaqi. Itu adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalil yang menunjukkan akan hal ini hadis riwayat Imam Hakim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, inni qad taraktu fikum ma in i'tasamtum bih lan tadillu abadan. Kitaballahi wa sunnati," atau sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya aku telah tinggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu. Selama kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Yang pertama adalah Al-Quran, kitabullah. Yang kedua adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah hadis. Apa saja yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan, perbuatan, persetujuan ataupun sifat. Makanya sebagian ulama terkadang menyebutkan dalam permasalahan hadhil mas'alah dalla 'alaiha al-kitab was sunnatu wal ijma'. Permasalahan ini ditunjuki oleh Alkitab, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, yaitu hadis, dan ijma'. Jadi makna As-Sunnah yang kedua adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makna sunnah yang ketiga yaitu muqabilul bid'ah, kebalikan dari bid'ah. Kalau tadi sunnah sinonim dengan hadis, ini sekarang kebalikan dari bid'ah. Bid'ah adalah tariqatun fid dini mukhtara'ah, tudahi syari'ah, yuqsadu bis suluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanahu. Bid'ah adalah tata cara di dalam perihal agama yang dibuat-buat menyerupai syariat dan dimaksudkan dalam melaksanakannya adalah berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bid'ah. Berarti kebalikannya adalah sunnah, yaitu tata cara di dalam agama yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya salawatullahi wasallamu wa barakatuhu alaihi. Seperti misalkan yang disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan yang lainnya dari sahabat Nabi Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran." Sesungguhnya siapa yang hidup dari kalian sepeninggalku, maka ia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Fa'alaikum bisunnati. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan sunnah para khalifah yang diberi petunjuk sepeninggalku. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh. Berpeganglah teguh dengan sunnah tersebut dan gigit dengan gigi geraham kalian. Kemudian selanjutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Dan jauhilah oleh kalian perkara yang mengada-ngada. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang mengada-ngada adalah bid'ah. Nah, inilah yang disebut dengan sunnah.
yang ketiga maknanya, yaitu muqabilu bid'ah, kebalikan dari perbuatan bid'ah. Ibadah apa saja yang baru dan dibuat-buat menyerupai syariat, bermaksud di dalamnya berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah, maka kebalikan dari itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, sebelumnya kata as-sunnah inilah dengan makna yang ketiga inilah yang dipakai oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala di dalam kitab-kitab akidah yang mereka tulis. Contoh misalkan as-sunnah. Kitab as-sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi rahimahullah. Kemudian kata kitab as-sunnah yang ditulis oleh Imam Ibnu Abi Asim. Kemudian kitab as-sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Lalakai. Dan yang lain-lainnya. Ini yang disebut dengan arti as-sunnah adalah kebalikan bid'ah, dan itu makna yang ketiga. Makna yang keempat, as-sunnah adalah al-mandub wal mustahab. As-sunnah berdasarkan ilmu fikih dan usul fikih adalah al-mandub wal mustahab. Apa itu al-mandub wal mustahab? Yaitu ma amara bihi syari' amran ghairu jazim walam yastahiq tarikuha amdan mutlaqan bil azab. Apa saja yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang tidak keras, tidak tegas, yang meninggalkannya tidak diancam dengan siksa, maka itulah arti sunnah yang keempat, yaitu al-mandub, al-mustahab, yang dianjurkan, sesuatu yang disyariatkan tanpa ditekankan, ditinggalkan, tidak diancam dengan siksa. Contoh misalkan penggunaan siwak sebelum berwudu, penggunaan siwak sebelum sholat. Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bis siwaki inda kulli salah. Kalau seandainya aku tidak memberatkan atas umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka bersiwak sebelum setiap sholat. Ini menunjukkan bahwa arti sunnah yang keempat adalah al-mandub wal mustahab. Sesuatu yang disunnahkan atau dianjurkan dan tidak diancam siksa bagi yang meninggalkannya. Taib. Kalau sudah kita pahami itu, kita kembali kepada poin kita tadi. Penulis mengatakan al-ihtimamu bis sunnah. Perhatian terhadap sunnah. Ini pokok ad-da'wah salafiyah yang kelima. Perhatian terhadap sunnah, dan sunnah yang dimaksud adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik yang ada dalam Al-Quran atau hadis. Baik yang hukumnya wajib atau sunnah. Baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalah, atau adab dan akhlak. Itulah yang dimaksud dengan tema kita, atau pokok dakwah salaf yang kelima. Kemudian di sini dituliskan wal hirsu 'alal 'amali biha, yang artinya dan semangat mengamalkannya. Ini pokok dakwah salaf yang kelima. Semangat mengamalkan seluruh ajaran Rasulullah SAW. Tanpa memandang dia, apakah ini wajib, ataukah ini sunnah. Pokoknya dia semangat. Selama itu adalah ajaran Rasulullah SAW, maka dia semangat untuk mengerjakannya. Wad-da'watu ila dzalik. Dan juga semangat berdakwah kepada sunnah. Semangat berdakwah kepada sunnah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pokok dakwah salaf yang kelima. Orang salafi harus semangat, harus perhatian
kepada as-sunnah dan semangat mengamalkannya, semangat mendakwahkannya. Tidak boleh malas mengamalkannya, tidak boleh malu mendakwahkannya, walaupun hanya berkaitan dengan adab makan, dengan tangan kanan, dengan bismillah, dengan duduk. Meskipun sebagian ulama masih membolehkan berdiri dalam keadaan tertentu, tetapi sunnahnya duduk. Maka apabila ada yang menyelisih itu, dia mendakwahkan, tidak malu. Dan sebelumnya dia sangat perhatian mengamalkan, lalu dia mendakwahkannya. Baik. Sekarang penulis mengatakan, inna ahaqqa ma'tuniya bihil muslim al-amalu ala iqtifai athari nabiyhi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang artinya, sesungguhnya perkara yang paling pantas diperhatikan oleh seorang muslim adalah berusaha mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tugas kita cuma mengikuti, para ikhwan. Seorang muslim semestinya harus sangat berusaha mengikuti jejak Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menapak tilasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tajsiduha fi hayatihi mastata' ilaihi ila dzalika sabila. Yang artinya serta menghadirkannya dalam kehidupan semampunya. Sunnah selalu senantiasa dihadirkan dalam kehidupan sehari-hari semampunya. Wa dzalika li anna al-ghayata allati yas'al muslimu li ajliha innama hiya tahsilul hidayati allati tusiluhu ila daris sa'adah. Yang artinya, sebab tujuan yang dikejar oleh seorang muslim adalah mendapatkan hidayah yang menghantarkan kepada kebahagiaan. Para ikhwah, perkataan penulis ini maksudnya adalah hendaknya seorang muslim yang ada di dalam benaknya selama hidup adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan mengikuti kebiasaan orang banyak. Bukan mengikuti perasaan. Bukan mengikuti adat istiadat. Tetapi yang harus ada dalam benak seorang muslim adalah mengikuti makana alaihi rasulu sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti apa yang diajarkan dan dilakukan, diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama kita ini tidak diambil dengan perasaan. Tidak diambil atau dijadikan standarnya adalah banyaknya orang yang mengerjakan. Tidak. Tetapi agama kita ini yang dijadikan sandarannya adalah dalil, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Makanya Imam Malik rahimahullah, ulama Islam abad kedua Hijriah, wafat pada tahun 179 Hijriah. Beliau tergolong tabi'ut tabi'in. Beliau berkata, "As-sunnatu safinatu Nuh. Man raqibaha naja. Wa man takhallafa anha ghariq." Sunnah itu bagaikan kapalnya Nabi Nuh. Siapa yang naik di dalam kapal tersebut, dia akan selamat. Sebagaimana selamatnya kaum Nabi Nuh. Siapa yang tidak naik, maka dia akan tenggelam. Sebagaimana anak Nabi Nuh dan orang-orang yang tidak mau ikut ke dalam kapal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selamatnya agama seseorang bukan hanya dengan semangat saja. Bukan hanya dengan semangat
saya salafi, enggak. Tetapi harus naik ke kapal sunnah. Semangat saja tanpa naik ke kapal sunnah, maka menjerumuskan dia kepada bid'ah, ghulu, dan penyimpangan. Kalau cuma semangat beribadah saja tidak cukup. Semangat harus dibarengi dengan sesuai dengan sunnah. Semangat harus dibarengi dengan naik ke kapal atau perahu yang namanya perahu sunnah. Maka dia akan selamat dari perbuatan bid'ah, dari berlebih-lebihan dalam beragama, dari penyimpangan di dalam beragama. Nah, kita lanjut. Kemudian penulis berkata, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi dikatakan wa dzalika li'anna al-ghayah allati yas'al muslimu li ajliha innama tahsilul hidayah allati tusiluhu ila daris sa'adah. Yang artinya yang demikian itu adalah karena sebab tujuan yang dikejar oleh seorang muslim adalah mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Dengan petunjuk ini menghantarkan kepada kebahagiaan dia di dunia dan di akhirat. Nah, ini yang harus dipahami baik-baik. Bahwa kita ini beribadah atau mempelajari sunnah tujuannya agar mendapatkan hidayah. Dengan hidayah tersebut akhirnya kita bisa beramal. Dengan amal tersebut akhirnya bisa menghantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian penulis membawakan dalil. Penulis berkata, kama qala ta'ala, wa qad qala Allah azza wa jal, wa in tuti'uhu tahtadu. Nah, ini ayat penting sekali. Sebagaimana dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang artinya jika kalian mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita ambil pelajaran baik-baik. Al-hidayah murtabitatun bi ta'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk itu sangat erat kaitannya dengan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayat tadi, wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kalian mentaatinya, niscaya kalian akan mendapat petunjuk. Ini sangat jelas. Hidayah itu terikat dengan ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka semakin seseorang mengikuti sunnah, semakin besar bagian hidayah yang ia dapatkan. Ya, semakin seseorang mengikuti sunnah, semakin besar hidayah yang dia dapatkan. Para ikhwah, di zaman sekarang ini banyak orang yang hatinya penuh dengan was-was. Ada penyakit yang namanya anxiety. Ada penyakit yang namanya ingin tahu semuanya. Kenapa? Karena di zaman sekarang dia bisa sangat mudah melihat orang lain. Maka akhirnya di dalam hatinya ada semacam penyakit was-was, tidak tenang, dan seterusnya. Maka orang-orang seperti ini, dia yang diperlukan bukan hiburan. Tapi yang diperlukan adalah seberapa dalam hidupnya mengamalkan sunnah. Seberapa persis keadaan hari-harinya mengamalkan sunnah. Contoh misalkan, sholatnya, zikirnya, perkara makan minumnya, berpakaiannya, tidurnya, bermuamalahnya, akhlaknya. Seberapa dalam praktek sunnah di dalam hal-hal tersebut dalam kehidupannya. Itu yang membuat hati seseorang tenang. Itu faedah dari ayat ini. Semakin kita menapaktilasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin kita akan mendapatkan petunjuk kebahagiaan. Ya. Nah, kemudian para ikhwah, penulis berkata, wa qal wattabi'uhu la'allakum tahtadun.
Yang artinya, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ikutilah beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW, agar kalian mendapat hidayah. Ini sama ayatnya tadi. Semakin besar seseorang mengamalkan sunnah di dalam kehidupannya sehari-hari, maka semakin besar pula petunjuk yang akan dia dapatkan. Salah satu petunjuknya adalah petunjuk agar hatinya tenang, petunjuk agar hidupnya bahagia. Jadi sebesar seseorang mengamalkan ajaran Rasul dalam kehidupannya sehari-hari, dalam akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, adab dan akhlaknya, berusahalah untuk menetapi sunnah dalam hal-hal itu semua. Maka niscaya seseorang akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat ini, surat Al-A'raf ayat 158. Kemudian Allah Subhanahu wa taala waqala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya Allah juga berfirman, sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik bagi siapa saja yang mengharap Allah dan hari akhir serta mengingat Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Para ikhwah, ayat ini luar biasa faedahnya. Ya, ayat ini menunjukkan bahwa ayatnya disebut dengan ayatul uswah, ayat suri tauladan. Mensuri tauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah manhaju haya. Dia adalah metode hidup, kamus hidup seorang muslim itu adalah mensuri tauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, ayat ini bukan hanya tentang meniru, mengikuti penampilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara lahiriah. Enggak. Bukan hanya sekedar jenggot, bukan hanya sekedar di atas dua mata kaki. Enggak. Tetapi lebih luas, mengikuti Rasulullah SAW dalam seluruh ajaran beliau. Dalam perihal tauhid, dalam perihal ibadah, akhlak, saat berdakwah, kesabaran, keberanian di dalam kebenaran, kemudian kelembutan sesama muslim, kejujuran dalam perihal memegang amanah, adab terhadap orang tua, adab terhadap orang yang sudah lebih tua, kakak, paman yang lebih tua dari kita, kasih sayang terhadap kaum muslimin. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, sungguh telah nampak di dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi kalian suri tauladan. Ini ayat manhaju hayah, ayat metode hidup, kamus hidup seorang muslim, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana prakteknya dalam kehidupan kita sehari-hari? Contoh, kalau ingin berkata-kata, apakah ucapan ini mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalau ingin marah, apakah marah ini bagaimana adab Nabi Muhammad SAW saat marah? Saya beri contoh ya. Ketika perang Uhud, Rasulullah SAW terdesak dan luka-luka. Kemudian datanglah Abu Sufyan yang waktu itu masih musyrik. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, Yaumun lana wa yaumun alaina. Hari ini kami menang dan dahulu di perang Badar kami kalah. Nabi Muhammad SAW diam saja karena ya namanya perkara dunia, kadang menang, kadang kalah, biasa saja. Lalu ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Abu Sufyan berkata, "Lanal Uzza wa la Uzza lakum." Kami punya berhala Uzza dan kalian tidak punya berhala. Saat berkaitan dengan akidah, maka marahlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ajibu." Jawab oleh kalian. Allahu maulana wala maula lakum. Qatlana fil jannah wa qatlakum fil nar. Allah penolong kami dan kalian tidak punya penolong. Yang mati meninggal
di tengah-tengah kami di dalam surga kelak. Dan yang meninggal di antara kalian tidak ada surganya. Nah lihat, bagaimana adab Rasul sallallahu alaihi wasallam saat marah, maka semestinya yang mengikuti sunnah menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan. Contoh misalkan juga dalam berdakwah. Ya. Ada kisah menarik disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bin Muhsin dalam beberapa kajian beliau. Suatu ketika beliau salat di Masjid Nabawi. Lalu beliau sujud. Setelah sujud, duduk di antara dua sujud. Lalu ada orang yang ingin lewat. Kemudian Syekh menahan. Syekh menahan. Lalu setelah itu, orang ini malah marah dan menendang tangan Syekh. Kemudian kata Syekh, saya doakan orang tersebut agar mendapatkan petunjuk untuk belajar ilmu agama Islam. Lihat. Ini orang yang Syekh bercerita tersebut agar menjadi contoh, kata beliau. Saya ceritakan ini kan menjadi contoh. Kadang-kadang kita mendakwahkan itu perlu kesabaran. Karena tidak semua orang tahu bagaimana hukum melewati, bagaimana sunnahnya melewati orang yang sholat. Bagaimana melewati orang yang sholat. Maka kata beliau, saya doakan beliau. Nah, ini maksud saya adalah bahwa ketika kita berdakwah, maka kita harus mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah cara yang kita pakai ini lebih dekat dengan sunnah ataukah lebih dekat dengan hawa nafsu kita? Cara berdakwah harus mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah cara berdakwah ini membuat kita membesarkan kita ataukah membesarkan ilmunya? Ini yang paling utama adalah ilmunya yang didapat oleh kaum muslimin, bukan kitanya yang kelihatan. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah harus menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, contoh yang baik dalam segala hal. Akidah, ibadah, muamalah, dalam berdakwah, dalam segala hal. Ini ayat yang berkaitan dengan suri tauladan, maka itu adalah ayat yang berkaitan dengan manhaju hayah. Kamus hidup seorang muslim. Selalu yang ada dalam benak kita, saat kita berucap, berbuat, maka apakah ini sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Nah, terakhir saya ingin sampaikan, dalam bernegara juga, bagaimana contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bernegara. Saya sering mengatakan, ketika kita sebagai rakyat, maka tugas kita yang sesuai dengan sunnah sebagai rakyat kepada pemimpin, tugas kita adalah mendengar, taat. Satu, karena itu yang ditunjuki dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan, taati selama itu kebaikan bukan maksiat. Yang kedua, bersabar saat mendapati pemimpin yang zalim. Bersabar, apalagi yang tidak zalim. Yang ketiga, doakan kebaikan. Yang keempat, minta kepada Allah hak yang tertahan, yang merupakan hak kita. Karena pemimpinnya mungkin zalim, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sunnah Rasul SAW dalam bernegara. Yang kelima, menasihati dengan cara yang penuh dengan wibawa. Bukan teriak-teriak di jalanan, mengumpat-ngumpat, dorong-dorongan, menghancurkan fasilitas umum. Demi Allah para ikhwah, kalau bernegara sesuai dengan sunnah, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Wallahu alam, kita azan dulu. Nah. Ikhwatan Islam, kita simak dikumandangkannya azan sholat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Baik, saya lanjutkan sampai 15 menit setelah azan. Kemudian penulis mengatakan wa hadhil ayatu aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi aqwalihi wa af'alihi wa jami'i ahwalihi wa harakatihi wa sakanatihi. Yang artinya ayat-ayat ini merupakan kaedah besar dalam meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam ucapan, perbuatan, seluruh keadaan, gerak dan diam beliau. Lihat, seluruhnya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian penulis mengatakan, wa hadhil uswah innama yaslukuha wa yuwaffaqu laha man kana yarjullaha wal yawmal akhir. Fa innama ma'ahu minal iman wa khawfillah wa raja'i thawabihi wa khawfi iqabihi yahuthuhu ala ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Teladan ini hanya akan ditempuh dan diberikan taufik kepadanya oleh orang yang benar-benar mengharap Allah dan hari akhir. Maksudnya apa? Apabila seseorang ingin Allah, maksudnya bertemu dengan Allah, yaitu maksudnya masuk surga. Dan hari akhir maksudnya surga yang ada di hari akhir. Maka apabila orang menginginkan hal tersebut, dialah orang yang paling semangat mengerjakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupannya. Ya. Apabila dia, kemudian penulis mengatakan, sebab iman, rasa takut kepada Allah, harap terhadap pahala Allah, rasa takut terhadap hukuman Allah akan mendorong seseorang untuk meneladani Rasulullah SAW. Berarti pemahaman baliknya adalah
yang malas mengamalkan sunnah, yang asal-asalan di dalam hidupnya tidak meneladani Rasulullah SAW, sebenarnya dia sedang turun imannya, sedang tidak takut kepada Allah, sedang tidak berharap pahala dari Allah, sedang tidak takut terhadap hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa berusaha meneladani Rasulullah SAW dalam seluruh aspek kehidupannya, ucapan, perbuatan, tauhid, akidah, ibadah, muamalah, adab dan akhlaknya, maka itu adalah orang yang sedang imannya tinggi. Dia ingin pahalanya banyak. Dia ingin dia takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian terakhir penulis mengatakan wa syaraful mu'min wa manzilatuhu innama tuqasu bittiba'ihi sallallahu alaihi wasallam. Fakullama kana taharrihi lis-sunnati aktsara kana lid-darajatil ula ahaqqa wa aula. Yang artinya kemuliaan seorang mukmin dan kedudukannya diukur dengan kadar ittiba'nya, pengikutannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin kuat dia menjaga sunnah, semakin besar pula kedudukannya di dalam agama Islam. Kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berarti yang menjadi ukuran adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang mengaku cinta kepada Allah, maka harus ada buktinya. Buktinya adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Ayat ini disebut oleh para ulama sebagai ayatul mihnah. Ayat berupa ujian. Karena setiap orang yang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka Allah uji pengakuannya tersebut. Bagaimana kadar dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'i, mengatakan, "Ja'alallahu alamata hubbihim iyyahu ittiba'u sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Allah menjadikan tanda cinta mereka kepada Allah adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Rasul bukan hanya dengan air mata yang banyak, bukan hanya dengan nasyid-nasyid cinta kepada Rasul, bukan hanya dengan perasaan haru, bukan hanya dengan semangat berbicara agama, tetapi ukuran cinta kepada Rasul SAW adalah mengikuti ittiba' Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang dimaksud oleh perkataan penulis tadi ketika beliau mengatakan bahwa wa syaraful mu'min wa manzilatu innama tuqasu bittiba'ihi sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan orang beriman, kedudukan orang beriman dengan diukur dengan ittiba'nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin kehidupannya itu perhatian mengamalkan sunnah dalam gerak-geriknya, bahkan dalam diamnya, maka semakin tinggi kedudukannya. Wallahu a'lam. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Baik. Bagaimana hukumnya saat upacara kemerdekaan di kantor atau sekolah hormat pada bendera merah putih saat dikibarkan sebagai bukti cinta tanah air? Sebelum saya jawab, para ikhwan yang dirahmati Allah, mencintai tanah air itu tidak perlu dalil. Dia adalah gharizah, sifat yang ditumbuhkan oleh Allah di dalam diri setiap insan. Dia akan mencintai tanah kelahirannya. Itu adalah sifat tabiat manusia, mencintai kelahirannya. Makanya
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau berhijrah, kemudian beliau di sebuah tempat yang tinggi, beliau menghadap kepada Makkah, yang mana beliau lahir di Makkah. Beliau mengatakan, demi Allah, innaki la ahabbu ardillahi ilayya, au ilallah. Demi Allah, sesungguhnya engkau adalah bumi Allah yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Saya lupa ilallah atau ilayya. Yang paling Allah cintai atau yang paling aku cintai. Walaula qaumuka akhrajuni ma kharajtu. Kalau seandainya kaummu tidak mengeluarkan aku tidak akan keluar. Maka mencintai tanah air itu adalah suatu tabiat manusia yang ada di dalam diri seorang manusia. Hanya kalau kita keluar negeri misalkan, ketemu dengan orang-orang Indonesia, kita akan senang. Karena sesama setanah air. Nah, adapun untuk hormat, terjadi khilaf di antara para ulama, dan saya lebih condong kepada pendapat bahwa itu perkara yang mubah, tidak ada kaitannya dengan ibadah. Maka tidak termasuk dari perkara bid'ah. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya orang yang selalu hadir dalam kajian tapi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri? Maka jawabannya, kalau dikatakan hukum, berarti ditanya hukum berarti antara dia wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Yang ngaji seharusnya ilmu yang dia dapatkan dan dia dengar di majelis ilmu harus menjadi petunjuk sehingga dia bisa mengamalkannya. Jangan sampai menjadi kaum Yahudi yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Bahkan subhanallah, kalau antum baca sejarah, masa-masa ketika sebelum beberapa tahun Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul, itu di tengah manusia, di tengah kaum Yahudi, kaum Nasrani, orang Arab, itu sudah tersebar akan diutusnya Nabi baru, Nabi penutup. Itu sudah tersebar. Kaum Yahudi mereka baca itu dalam kitab Taurat, kaum Nasrani mereka baca itu dalam kitab Injil. Orang-orang Arab jahiliyah mereka tahunya dari dukun-dukun mereka. Bahwa sudah tersebar di tengah-tengah mereka akan diutus seorang nabi terakhir. Cuma mereka belum tahu. Ini nabi ternyata dari Arab. Itu yang mengesalkan kaum Yahudi. Ternyata nabinya dari Arab. Bukan dari bangsa kami. Makanya mereka mengatakan, padahal kami adalah asy-sya'bul mukhtar. Kami adalah bangsa pilihan. Nah, mereka tahu. Bahkan mereka sangat tahu tentang Nabi Muhammad SAW. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Tapi ketika yang keluar itu dari bangsa Arab, mereka menutup ilmu tersebut. Nah, itulah kebiasaan kaum Yahudi. Jangan sampai orang yang belajar ilmu agama, sudah dapat ilmunya, tidak menjadikan ilmu tersebut sebagai hidayah, petunjuk untuk bisa beramal. Dikhawatirkan nanti menjadi kaum Yahudi. Para ulama salaf mengatakan, man fasada min ulama'ina fafihi syabahun bil yahud. Barang siapa yang rusak dari ulama kita, orang-orang yang sudah berilmu, sudah ngaji lama, maka dia ada semacam keserupaan dengan seorang Yahudi yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya. Seperti Heraklius. Heraklius itu raja yang sangat paham tentang Taurat. Dan dia nunggu-nunggu Nabi terakhir. Ternyata Nabinya adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika dia bertanya kepada Ja'far bin Abi Thalib atau Abu Sufyan, pertanyaannya itu pertanyaan rinci. Kaifa nasabuhu fikum? Bagaimana nasab orang yang mengaku Nabi di tengah-tengah kalian? Kata Abu Sufyan atau Ja'far, saya lupa. Beliau mengatakan,
huwa fina dzu nasab. Nabi itu yang mengaku jadi nabi itu, dia mempunyai nasab yang tinggi tengah-tengah kita. Itu pertanyaan rinci tidak mungkin ditanyakan kecuali orang yang tahu tentang sifat-sifat seorang nabi yang akan diutus di akhir zaman. Tapi ketika tahu yang diutus itu, kemudian salah satu pertanyaan juga adalah, apakah ketika dia berdakwah lalu diikuti, pengikutnya bertambah atau berkurang? Apakah yang sudah mengikutinya ada yang keluar murtad dari ajarannya? Itu pertanyaan-pertanyaan detil yang dimiliki oleh orang Heraklius kepada sahabat Nabi saat itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka tidak mau menerima kenyataan bahwa nabi tersebut adalah dari bangsa Arab. Akhirnya mereka menolak, dan Heraklius sampai matinya tidak beriman. Dan itu sangat mengenaskan. Ya. Nah, jangan sampai orang yang ngaji seperti itu. Sudah kenal dakwah tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Lalu apa solusinya, Ustaz? Solusinya adalah perbaiki niat dalam duduk hadir di majelis ilmu. Apa niatnya agar ikhlas dalam menuntut ilmu agama? Ke saat hadir di majelis ilmu, raf'ul jahli an nafsi wa an ghairi. Meniatkan di dalam diri agar hilang kebodohan tentang keislamannya. Dan hilang kebodohan dari orang lain, yaitu dengan cara dia mendakwahkannya. Niatkan itu. Saya ingin hadir agar hilang kebodohan dari diri kita. Sehingga bisa beramal di atas ilmu. Nah, kenapa orang kadang-kadang duduk di majelis ilmu hanya karena euforia saja? Apalagi kalau seandainya, ini saya tidak menuduh, memojokkan ustadz siapapun ya. Ini contoh saja. Apalagi kalau seandainya ustadz beken, followersnya banyak, dan seterusnya. Maka semangat yang hadir. Ya, semangat yang hadir. Kemudian foto-foto, video-video sana sini. Alhamdulillah bisa hadir tabligh akbar Ustadz Fulan. Ustadz panutan. Lalu ilmu yang didapat apa? Kita sekarang ini perlu ilmunya, bukan euforianya. Paham nggak maksud saya? Kita sekarang ini ilmu yang dibawa oleh si ustadz ini apa? Itu yang kita ingin amalkan. Bukan hanya sekedar euforianya. Ini terkhusus juga saya nasihatkan kepada pengiring-pengiring ustadz. Ilmu yang didapatkan apa? Bukan hanya sekedar jadi panitianya saja, enggak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, setelah mengikhlaskan niat, maka ingat baik-baik. Ilmu yang engkau dengar, kalau tidak diamalkan menjadi wabala alaik. Menjadi musibah bagi seseorang. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Yang artinya, besar murka Allah engkau mengucapkan apa yang tidak engkau lakukan. Sudah mengilmui tetapi tidak diamalkan. Kemudian yang ketiga, agar tidak terjadi seperti yang disebutkan ini, hadir kajian tapi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kalau saya sering mengatakan, masuk telinga kanan, keluar lagi dari telinga kanan. Bahkan nggak masuk ke telinga kiri. Kenapa? Karena hadir di majelis ilmu hanya sekedar ngaji nguping. Tidak benar-benar menuntut ilmu. Orang menuntut ilmu itu harus bawa senjata. Senjatanya kitabnya, senjatanya nulis. Saya tidak seperti Al-Ustadz Al-Fadil Abu Fathi Ustadz Yazid rahimahullah, yang kalau tidak nulis ditegur oleh beliau, yang main HP ditegur oleh beliau. Saya tidak nulis. Mungkin saya masih memaklumi nulis di HP. Ya. Ini kadang-kadang di HP nggak nulis, nggak bawa sama sekali, hanya sekedar menghayal melihat Ustadz. Nah, akhirnya ilmunya tadi jiping. Masuk telinga kanan, keluar lagi dari telinga kanan. Coba sekarang. Berapa banyak tadi faedah-faedah yang dibawakan, yang semestinya itu menjadi catatan-catatan. Ya, menjadi catatan-catatan. Subhanallah, ada faedah menarik. Al-Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Di dalam kitab beliau Syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Syarah Aqidah Wasitiyah. Antum melihat di dalam muqaddimahnya,
Beliau menyebutkan bahwa syarah akidah wasitiyah ini saya ambilkan dari kitab ini, dari kitab ini, dari kitab ini. Dan dari tulisan-tulisan, catatan-catatan saya ketika saya hadir di majelis ilmu. Itu kan berarti beliau menggunakan adab dalam hadir di majelis ilmu. Nah, ini yang sekarang kurang di tengah jamaah pengajian. Iya, yang hadir di kita banyak. Kajian-kajian sunnah luar biasa. Dan saya kurang setuju. Mungkin dari sekarang saya kurang setuju kalau seandainya di media sosial, di foto, alhamdulillah yang hadir banyak. Dakwah sunnah sudah semakin tersebar. Enggak, yang disebarkan, coba antum perhatikan. Yang hadir, foto yang disebarkan adalah yang hadir banyak. Tetapi ilmu hasil dari kajian, ringkasan kajian, mana ada sekarang? Betul apa betul? Dulu enggak. Masih banyak yang ringkasan kajian Ustadz ini. Yang sekarang disebar adalah alhamdulillah di daerah fulan, Ustadz fulan hadir. Kemudian yang hadir banyak berarti dakwah sunnah tersebar. Kita sudah mengingatkan bahwasanya mi'yarul haq laitsa bil kasrah. Standar kebenaran itu bukan banyak. Kenapa itu sekarang menjadi standar kita? Kenapa? Paham nggak maksud saya? Standar kebenaran itu bukan banyak. Kenapa itu jadikan standar sekarang itu? Yang dijadikan, yang harusnya disebarkan ketika kita tidak bisa hadir kajian di, misalkan di mana, sebarkanlah ilmu ustadznya. Ringkasannya. Dan walhamdulillah banyak itu sekarang yang melakukan, apalagi dengan teknologi yang ada. Banyak. Itu yang semestinya harus disebarkan. Faedah-faedahnya, bukan fotonya, apalagi foto dengan ustadz. Ustadz jalan sama-sama dari mobil. Ya akhi, subhanallah. Membesarkan ustadz. Enggak, kita enggak perlu dibesarkan. Ilmunya yang disampaikan. Nah. Jadi jangan ustadznya dijadikan artis. Jangan. Ya. Nah, jadi sebab yang ketiganya adalah nuntut ilmunya enggak pakai atau belum memakai adab dalam majelis ilmu. Yaitu menulis faedah-faedah yang penting. Seharusnya ini kan saya baca kitab nih. Kitabnya ada. Harus semangat. Saya harus fotokopi nih. Bisa di-download. Saya harus fotokopi, saya harus tulis. Coba yang bawa kita berapa orang? Itulah yang akhirnya jadi jiping. Masuk telinga kanan. Hah? Bahkan gak masuk kali. Nah, wallahu a'lam. Sebelum terakhir, apakah dosa besar selain syirik dapat terhapus dengan melakukan amal saleh seperti sholat berjamaah, bersedekah, memperbanyak ibadah sunnah, dan menghadiri majelis ilmu? Terkadang saat melakukan dosa, ada keinginan taubat tetapi terjatuh lagi di kemudian hari. Jawabannya begini, semua dosa yang dikerjakan, dari dosa-dosa kecil, maka ikutilah dengan amal saleh. Amal saleh itu akan menghapuskan dosa yang tadi. Allah berfirman dalam Al-Quran, Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Amal-amal hasanah menghapuskan amal-amal sayyi'ah, keburukan. Rasulullah SAW bersabda, Ittaqillaha haithuma kun wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bikhuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Dan ikutilah dosa dengan kebaikan. Kebaikan ini akan menghapuskan dosa. Tapi itu adalah dosa kecil. Ya, dosa kecil. Adapun dosa besar memerlukan taubat. Tidak bisa dengan amal saleh. Dia memerlukan taubat. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Rasulullah SAW bersabda tentang penghapus-penghapus dosa. As-salawatul khams wal jum'atu ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratu ma bainahun idza ijtunibatil kabairu. Salat 5 waktu antara Jumat ke Jumat yang lain, antara Ramadan kepada Ramadan yang lain, menghapuskan dosa di antaranya selama dosa-dosa besar dijauhi.
Ini menunjukkan bahwa dosa-dosa besar diampuni bukan dengan amal saleh setelahnya, tetapi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada perkataan menarik di sini. Terkadang saat melakukan dosa ada keinginan taubat tetapi terjatuh lagi di kemudian hari. Saya menangkap dari penanya, kayaknya saya capek Ustaz. Dosa taubat, dosa lagi taubat lagi, dosa lagi taubat lagi. Maka lihat baik-baik para ikhwan yang dirahmati Allah. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khatta'in at-tawwabun." Setiap anak Adam orang yang selalu melakukan kesalahan. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, orang yang selalu bertobat, bukan hanya sekali bertobat. Ini apabila sekali tobat, sekali salah, tobat. Salah, tobat. Dosa, tobat lagi. Dosa, tobat lagi. Terus seperti itu. Karena di dalam hadis sebutkan tawwabin, selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia mengulang 1000 kali kesalahan tersebut, teruslah bertobat. Bukankah ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Bukhari, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang hamba yang berdosa, kemudian dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, lalu dia bertobat. Lalu dia berdosa lagi. Lalu dia meyakini lagi Allah Maha Pengampun, lalu dia bertobat lagi. Lalu dia berdosa lagi. Lalu dia meyakini Allah Maha Pengampun, lalu dia bertobat lagi. Kemudian sampai pada akhirnya Allah mengatakan, "I'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak." Kerjakan sesukamu, aku pasti ampuni dosamu. Hadis ini maksudnya adalah selama engkau bertobat, maka selama itu pula aku akan mengampuni dosamu. Salah satu trik iblis mengganggu manusia adalah membuat manusia putus asa dari taubat. Itu trik iblis. Jangan pernah putus asa dari taubatnya Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun berulang kali melakukan dosa. Meskipun berulang kali melakukan dosa. Nah, terakhir, apakah benar Ustadz anak itu bakhil itu karena mengikuti dan sifat orang tuanya? Akan tetapi anak ini takut kepada Allah. Seorang anak ini mengetahui sedekah adalah bukti keimanan. Seorang hamba, bagaimana saya menyikapi permasalahan ini? Pertanyaannya, maksudnya mungkin sifat bakhil yang dia miliki, apakah itu warisan dari orang tuanya? Maka jawabannya tidak selalu. Kaedahnya memang dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Keturunan mengikuti pokok keturunannya. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam keturunannya seluruhnya, hampir seluruhnya adalah nabi. 17 keturunan Nabi Ibrahim adalah nabi. Makanya beliau disebut sebagai Abul Anbiya. Tetapi sifat-sifat buruk yang dimiliki oleh orang tua, maka tidak selalu menitis kepada anaknya. Dan anaknya seharusnya belajar ilmu agama sehingga sifat-sifat buruk yang ada pada orang tua dia tidak lakukan. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Demikianlah ikhwatal Islam, ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, kajian ilmiah yang telah kami hadirkan